Turun ini sudah jelas. Senin minggu ini. Itu non berarti maksudnya susah. Oke. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pagi. Kali ini berjumpa bersama saya, host pada sarapan pagi hari ini, Mandala, dan Ones. kali ini spesial episode. Nah, kita ini sedang berada di mobil dan kali ini Ones akan menyampaikan sarapan pada pagi hari ini. Oke, silakan menyimak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Ones? Ya, terima kasih Kak Man. Ya, pada pagi hari ini mumpung kita ada di luar ya, saya akan memberikan judul fokus memandang. Nah, dalam perjalanan atau dalam kita pergi jalan-jalan pasti kita harus fokus memandang, atau arah mata kita nggak mungkin ngelayap sana sini, lihat sana sini, nggak terarah ke jalan, pasti nggak mungkin. Sebagai yang nyetir pasti Kak Mandala tahu, kalau misalnya nggak lihat ke jalan nabrak dah. Ya. Barusan kayak nyebrangin kita. Iya. Lihat kanan kiri dulu. Kanan kiri dulu. Nah, kita mau buka ayat kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Nah, di situ pemazmur bilang dia senantiasa memandang Tuhan. Nah, bagaimana sih cara kita memandang Tuhan, memfokuskan pandangan kita pada Tuhan? Seperti contoh kayak tadi, kalau misalnya dalam perjalanan gitu ya, apalagi kalau misalnya perjalanan jauh, kita pergi nih ke mana, ke Watek, terus kita nggak tahu arahnya, terus kita memilih buka GPS, kan pasti kita akan memfokuskan jalan yang ada di GPS itu. Kalau misalnya kita nggak memfokuskan jalan kita ke GPS, mungkin bisa-bisa kesasar. Kalau misalnya kita nggak tahu nih jalan Watek, ya bisa kalau misalnya kita tanya-tanya. Tapi lebih enak ya melihat GPS itu biar kita tahu tujuan. Nah, sama kalau misalnya kita dalam kehidupan kita juga harus fokus sama tujuan kita. Tujuan kita fokusnya ke Tuhan itu. Kalau misalnya kita enggak fokus sama Tuhan, ya bisa dibilang akan kacau, akan bisa dibilang ya berantakan ya. Sama kayak kita nyetir, kalau misalnya kita enggak fokus, ya bisa jadi kecelakaan, bisa jadi. Nah, justru itu kenapa kita harus fokus memandang pada Tuhan. Ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari memang pusat kita atau pusat kehidupan kita ya memandang Tuhan. Kayak kehidupan sehari-hari kita harus mengarah kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur yang tadi di ayat yang ke-11 dikatakan, Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, kita bisa lihat di ayat 11, Tuhan sendiri yang akan memberitahu jalan kita. Jadi ketika kita jalan, saya enggak tahu ini Kak Mandala akan bawa kita kemana. Jadi yang mengendarai, yang nyetir pokoknya Kak Mandala sesuai dengan keinginan Kak Mandala, sesuai dengan sampai pada tujuannya, ya, pasti dengan selamat. Nah, sama kayak Tuhan, kita ini kayak cuma duduk, kita asalkan kita duduk sama orang yang tepat, kita udah memilih Tuhan itu udah tepat. Tinggal Tuhan membawa hidup kita mau kemana, kita harus ikut. Kalau misalnya kita enggak mau ikut, kayak udah berhenti, aku mau keluar sekarang,
keadaan jalan otomatis. Nah, Oh ya, Ones, kan terkadang kita kan memang hati ini berbicara, ayo fokus, ayo fokus, ayo fokus. Tapi pada kenyataannya, seringkali ya, termaksud aku juga secara pribadi ya, kalau melihat masalah, nah ini seringkali yang menjadi fokus kita ini menjadi buyar seperti gitu. Ya memang secara manusiawi ya, apa ya, ada dorongan ya, firman Tuhan berkata ayo fokus pada Tuhan, seperti Mazmur Daud tadi itu ya, Raja Daud bilang ayo fokus pada Tuhan. Tapi terkadang kalau kita melihat masalah yang memang tidak mungkin ya, contoh ya, aku pernah kejadian seperti ini, sedang perjalanan tiba-tiba ban bocor. Nah, sedangkan deadline itu 30 menit lagi harus tiba di lokasi ya. Sedangkan jarakku itu jauh, puluhan kilometer. Nah, gimana cara mengatasi solusi itu seperti gitu? Ya terkadang dengan adanya itu aku buyar seperti gitu. Itu gimana ya? Maksudnya untuk mengembalikan fokus kita kepada Tuhan kayak gitu. Ya. Makasih, pertanyaan yang cukup bagus yang kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kita harus kembali fokus lagi, fokus kita kepada Tuhan. Nah, kayak ada di ayat di dalam Yesaya 55. Sebab aku ini mengetahui, di dalam Yeremia 29 ayat 11, dia mengetahui rancangan yang indah. Nah, iya. Tuhan pasti ya, mungkin fokus kita sama kehidupan kita mungkin kacau balau, tetapi kan kita terus kayak Tuhan itu jadikan pusat, jangan membuat kacau balau itu kayak pikiran kita yang membuat kita pusing, terus yang ini bentar lagi harus dikejar deadline, itu membuat kita kacau. Tapi untuk kita kembali fokus, yaitu kan kita bersama Tuhan, kita memegang Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita melupakan gitu loh. Kan kayak nggak mungkin aku di sini duduk melupakan sama orang yang nyetir untuk ketujuan. Jadi gimana kita mau kembali fokus? Ya kita berserah aja sama Tuhan. Tuhan ada di sebelah kita kok. Kita tinggal ngomong. Mungkin ada solusi, pasti Tuhan kasih solusi. Soalnya Tuhan yang mengendarai atau Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Betul sekali sih. Jadi berbicara mengenai solusi tadi kan bicara masalah ya. Aku ingatnya masalah itu. Ternyata di balik itu tadi ya, ceritaku itu tadi bicara solusi kan, Ones. Ya aku baru ingat waktu itu memang kejadian itu ya nggak bisa dipungkiri ya, aku terlambat memang. Tapi sungguh Tuhan itu berbicara dan memberikan mujizat yang sungguh sangat luar biasa. Ternyata acara itu mundur. Seperti itu. Ya aku baru sadar ini sih. Terkadang melihat solusi permasalahan, tadi aku fokus ke masalah gitu. Tapi lupa bahwa dimanapun ada masalah, di situ pasti ada solusi. Seperti itu. Karena apa? Tuhan yang membimbing kita. Seperti Mazmur Daud itu tadi. Kan enggak mungkin kalau misalnya kita sudah berpegangan sama Tuhan, berharapan sama Tuhan, terus kita masih memikirkan, waduh ini kita mau kemana tujuannya, terus gimana nggak mungkin. Soalnya kita nggak nyetir, kita nggak tahu tujuannya, cuma Tuhan yang tahu tujuan dan mengarahkan kita mau kemana. Kita hanya numpang. Iya. Jadi ya bagaimana untuk kita mau fokus, ya serahkan sama Tuhan. Kayak saya ya serahkan sama Kak Mandala, mau kemana, yang penting jalan selamat, kita yakin dan percaya gitu ya. Mungkin cuma itu aja sih Bapak Ibu, biarlah
firman ini, berkat ini bisa menjadi kekuatan agar kita selalu fokus tujuan kita kepada Tuhan. Ya, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, ya setiap kita meskipun ada masalah, ketika meskipun kita lagi kacau, terus banyak problem yang membuat kita tidak bisa fokus, itu semuanya kita jauhin, dan kita fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengendalikan hidup kita, bukan kita mengendalikan diri kita. Ya kita kayak Tuhan kayak kasih peran sama kita, tapi lebih berserah sama Tuhan, biar Tuhan yang menentukan jalan kehidupan kita. Jadi intinya kita harus percaya, fokus, dan itu yang menjadi bagian kita ya. Ya. Selebihnya Tuhan ya. Ya, betul. Ya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, cukup terberkati ya secara pribadi. Saya kembali dikuatkan, dipulihkan ya. Pada saat ini memang kan musim hujan. Kalau toko gimana sih kalau musim hujan, pasti kan pembeli pada males keluar, jadi memang omset berkurang seperti itu. Ya mungkin ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai usaha toko, tetaplah percaya apapun usaha Bapak Ibu Saudara, yakinlah, fokus hanya kepada Tuhan, percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan yang ambil bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya Tuhan pasti sanggup. Kalau Tuhan berjanji di firman Tuhan Mazmur Daud, begitu luar biasa Tuhan menyertai Raja Daud, hal itu juga berlaku bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya, begitu renungan pada pagi hari ini bersama Ones ya, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak percaya ya. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you.